Selamat datang di shelter. Halo. Apa namanya nih shelternya? Ini shelter Tanah Tuhan. Jangan dong, Tanah Tuhan kan gua. Lo bahasa Inggrisnya aja. Shelter Tuhan deh. Shelter Tuhan. Shelter Tuhan. Cukup menarik nih. Gua kirain dulu lu cuma main koki doang, Om. Enggak. Jangan Om lah ketuaan, Bang. Om lah, lebih enak. Kalau Om tuh tipikalnya harus buncit. Nggak ada cutting-cuttingan Om lu. Kalau Bang tipikalnya harus hitam. Anjir rasis, Iya kan? brengsek. Beda ya di situ. Kaks kalau itu Iya, kan. kaks. Enggak lah, Om aja lah. Oh. Gimana? Om Nelson Mandela. Selamat datang di shelter Om Nelson Mandela. Coba perkenalkan diri dong, Nelson Mandela itu sosok apa, backgroundnya, terus kenapa bisa jadi main seperti ini dan punya ini? Oh. Gua itu pada dasarnya dari kecil itu memang suka yang namanya binatang. Jadi binatang itu menurut gua ya teman yang gak akan pernah komplain ke kita. Jadi banyak sebenarnya yang gue mainin dari gua SMA itu gue udah main marin. Kalau ikan nih akuatik, bokap kebetulan dulu kan breedingnya arwana. Kalau gua mainnya marin dulu pas SMA. Itu bener-bener jadi duit kalau marin pas SMA. Sampai kelar marin karena udah rame dan harganya kebetulan jadi turun karena udah rame kan. Dulu kan 99 itu marin kan jarang banget. Kalau 2001 2002 tuh marin udah mulai rame lah, udah mulai umum. Baru pindah gua main anjing dulu, golden retriever. Sempet show, sempet bikin font sampai liter D dulu. Liter D atau liter E gitu. Font. Nah, fontnya itu dulu Nelodin. Nelodin kebetulan nama anak gua, padahal dulu belum kawin. Iya. Yeah. Nah, lu. Karena pacarannya memang dari 2002 gua kalau sama bini gua yang sekarang. Habis itu main anjing, lebih ke pecinta anjing. Jadi kalau menurut gua tuh kalau anjing itu ada dua macam, ada pecinta anjing, ada pecinta anjing bagus. Jadi gimana nih maksudnya anjing jadi ras? kalau jadi banyak orang di Indonesia ini sebenarnya pecinta anjing bagus, bukan pecinta anjing. Kalau pecinta gengsi anjing doang. Yes. Jadi kalau pecinta anjing sebenarnya kita tidak melihat anjing itu bagus atau enggak, tapi lebih ke friendship, bonding sama anjing tuh kayak gimana. Jadi makanya kalau lu lihat anjing di shelter itu mostly udah di atas 12 tahun umurnya. Jadi dan itu hasil rescue semua sebenarnya. Gitu. Dari anjing arahnya langsung ke Mas Koki. Mas Koki, terus gua suka burung dulu 2012. Kicau mania. Bukan kicau. Bukan. Bukan kicau. Free fly. Wah. Lebih ke paru bengkok. Kalau menurut gua burung kicau itu ngundang maling. Karena jadi, mencolok ya. Mencolok. Bunyinya kan ketahuan. Nah, akhirnya gue lebih demen ke paru bengkok. Di situ mulai main Mas Koki 2014. Dari 2014, 2017, 2018 ketemu sama yang namanya temen yang memang suka Bearded Dragon. Baru keluar main Bearded Dragon. Oh ini nih. Bahasa Indonesianya? Kadal berjenggot, bro. Jadi kalau kita bilangnya ini Bearded Dragon BD. Iya. Kadal gurun. Kadal gurun ini karena asalnya itu dari Australia. Kadun. Memang enclosure padang pasir. Iya. Dari situ baru sekarang mulai coba keep Doberman. Nah, gitu. Doberman ini masih papi ya? Masih papi baru 4 arah ke 5 bulan ini. Coba kasih tahu ke teman-teman dong, penghuni shelter ini apa aja sih? Penghuni shelter ada burung Sun Conure, terus ada Bearded Dragon 8-9 ekor, terus mostly karena ini sifatnya kan dealer Mas Koki dari dealernya Diat, jadi kita keep ikan Mas Kokinya ada di sini kalau buat di keep sendiri. Habis itu ada anjing rescuean, terus ada Doberman, terus nextnya gue pengen beli binatang malam sih. Kayak kukang gitu lagi nyari sih. Binatang malam. Iya. Nah, yang rescuean ini, kan lu bilang tadi udah lumayan tua umurnya. Masing-masing rescuean di mana aja dong? Boleh cerita singkat dong? Jadi gua kebetulan dari 2015 itu punya teman-teman community itu namanya House of Blessing.
Oke. Jadi House of Blessing itu memang satu komunitas yang memang rajin rescue anjing jalanan. Jadi gue sama bini gue, kebetulan bini gue tuh ekstrim banget kalau soal sayang anjing. Oke. Jadi dia yang bantu lah di sana. Jadi kita biasanya setiap tahun itu ada 4 sampai 6 kali event ya, kita semua donatur semua ngumpul di sana. Gua di dalam ada Chihuahua. Itu hasil rescue. Total biayanya mau 10 juta. Padahal kalau gue beli Chihuahua itu bisa dapat yang bagus. Papi pula. Papi pula. Serti iya. lagi. Ih. Serti, biar atas tambum. Tapi ini dapat Chihuahua hasil rescue dan sekarang bonding banget sama anak gua. Gitu. Lumayan ya. Lumayan. Kalau hasil rescue dari mananya banyak sih. Gua dari depan rumah ada, dari mana ada. Iya, kayak Tapi kemana- mostly memang kita niatnya rescue. Rescuer itu bukan berarti semua anjing harus direscue. Yap. Karena kalau kita rescue semua anjing Nggak ya lu bisa. nggak akan punya power untuk bikin mereka bahagia lah. Harus lu pilih, setidaknya ada beberapa yang memang kita pilih, memang kita mau rescue. Sisi batinnya tuh kena lah ibaratnya begitu. Nah, soal anjing ya kan. Si yang alfanya yang mana sih? Alfanya gua, terus terang. Oh. Kalau kita bicara binatang, alfanya harus kita kipernya gitu. Oke. Kalau mereka, kalau sifatnya ada beberapa yang memang high energy, ada yang beberapa yang low energy, ada yang beberapa yang medium energy. Tapi itu masing-masing ketika kita datang ya, ketika mereka datang dan masuk ke packnya, kumpulannya, gengnya, ya mereka harus ikutin cara mainnya kita. Berarti Tapi mostly rata-rata udah di atas 10 tahun sih, jadi udah aman-aman aja. Doberman ini berarti penghuni baru dan Doberman bukan penghuni jadi baru. alfa ya. Harusnya enggak. Dia kebetulan akan diproyeksikan sebagai kompenian gua dan anak gua dalam melakukan aktivitas. Tapi friendly banget loh. Friendly. Sifat aslinya yang gua pilih kebetulan submissive. Oke. Jadi bener-bener nggak alfa. Terus darahnya juga darah breeder Doberman lumayan terkenal. Ada darah harmonik. Kali ini Kalau- agak picky ya pilih Doberman. Oh iya, kebetulan karena kita pakai duit yang nggak murah, jadi gue picky banget. Biasanya gue nggak pernah picky. Gitu. Tujuan lo kenapa sih bikin shelter ini? Apa cuma sekedar hobi, mengisi Tujuan- waktu kosong? Basicnya itu gua itu marketing Honda. Terus Background terang, lo aslinya. kerjaan gua itu 12 tahun di Honda. Jadi ketika gue memutuskan untuk keluar dari zona itu, gue harus punya satu tempat di mana gue bisa mengeksplorasi apa yang sudah menjadi roadmap gue dalam menjalani hidup pasca gue keluar dari zona nyaman. Makanya gue bikin satu tempat, kebetulan kan kita juga ada farm kan. Nah jadi gue punya aktivitas itu cuma ada di shelter atau di farm. Berarti ini yang menjaga kewarasan lo. Betul. Menjaga banget. Balik lagi ke dog atau ke anjing. Lo lebih pilih makan apa dia? Pellet kah atau raw food? Kalau soal anjing, sebenarnya gua lebih ke dua-duanya sih. Combine. Combine. Jadi kalau Doberman raw, jadi kalau misalkan anjing yang mereka yang udah tua, karena mereka kan nggak bisa serap nutrisi full, makanya gue lebih ke dog food, kibble. Jadi dua-duanya nggak tabu sih gue. Sebenarnya di ikan juga sama, nggak tabu juga, cuman efektivitas ke kita sebagai keeper tuh seperti apa gitu. Nah, ini korelasi antara Kingyo dengan The Arts itu apa sih? Kingyo itu sebenarnya brand yang gue buat sebagai nama artis gue pribadi. Okay. Jadi kalau dari sisi branding, Kingyo itu ya dealernya dari The Art gitu. Jadi The Arts kan kalau memang tahu sebelumnya, Ko Adi itu nggak pernah jualan ikan. Dia memang khusus untuk berkarya, breeding aja dia. Berkesenian di dalam itu. Nah, jadi karena kan posisi dia sekarang sebagai juri. Okay. Salah satu juri, jadi kita buat dia jadi dia lebih suka untuk nggak ada di dunia jual-jualnya gitu.
Jadi korelasinya itu. Korelasinya itu. Soal pakan, kalau anjing kan tadi lo bilang lo combine kan, kalau raw dengan pellet. Kalau ikan. Kalau ikan, Ikan gua terus terang pribadi sebagai kiper ya, gua lebih suka pellet. kenapa? Efektif. Karena gua tidak bilang kalau pellet itu lebih bagus daripada casut atau bloodworm atau tahu. Gua juga nggak bilang begitu. Tapi secara efektif gua sebagai kiper, di mana kita memang harus bikin ikan itu nggak stop makan, itu yang paling efektif buat gua ya pellet. Dan R&D pellet Hikari misalkan contohnya itu udah bener-bener research and development pellet supaya memang lebih bagus, semakin bagus. Kalau pellet, berarti penganut pellet untuk di goldfish banyak banget nih, dari mulai sinking, floating, dari coloring, growth, berbagai macam merek, berbagai macam Apa jenis. yang gua suka? Yang lo suka, nggak mungkin dong lo fanatik satu brand doang. Enggak. Lo Ya, combine apa aja tuh? Sebenarnya buat pellet, gua itu lihat ikan ya, Oke. lihat ikan. Tapi kalau ada Lihatnya beberapa, yang gimana nih? Sorry. jadi ada beberapa pellet yang memang kita pakai buat develop ikan yang kita sudah develop. Misalkan di art itu kan kita penggemar ikan besar. Jadi kita bisa mendevelop protein lebih tinggi karena memang basic anatominya itu agak panjang. Oke. Jadi banyak kan orang yang bilang pakai high silk itu terbalik. Tapi Iya. kalau ikannya di art harusnya sih enggak. Karena developing ikannya itu memang posturnya lebih panjang. Secara anatomi dia lebih panjang. Nah, ada juga gua pakai pellet juga, misalkan pakai Mizuho. Mizuho itu kan karakternya lemaknya banyak. Itu lebih your fruit, ke buat ya finishing ikan misalkan. Pewarna gue juga nggak pakai pewarna yang kita bikin sendiri. Gue lebih pakai ke pewarna pellet karena ansaktatin, karopil pink itu menurut gua kurang bagus untuk developing ke ikannya. Ke warnanya istimewa, tapi ke developing Umurnya ikannya kali ya? ya lebih, ya gimana sih lu pakai bahan pewarna yang nggak alami masuk ke dalam ikan gitu loh. Prinsipnya sih begitu. Tapi tetap gua ada beberapa pakai pewarna ya paling dari pellet aja gitu. Cakep. Terus, Tapi nggak tabu lah. Nggak bisa dipungkiri casut itu istimewa. iya dong. Balik Jadi lagi. biasanya kalau kita di farm nih, di farm itu ya pakai casut. Natural food tetap number Tetap. one. Tapi Kalau kalau lu udah masuk sampai ke ranah keeper, jadi kalau di goldfish kan itu ada breeder, ada yang namanya seller, ada yang namanya keeper. Sebenarnya kalau kita lihat tuh, breeder punya objectivity yang berbeda daripada seller. Seller juga punya objectivity yang berbeda daripada keeper. Nah, keeper juga berbeda. Kalau keeper kan lebih ke maintain. Kalau seller itu lebih ke Selling cepet gendut, cepet besar, cepet gemuk. Kalau si breeder itu lebih ke develop ikannya. Beda-beda sih. Nah, kemarin tuh gue lihat lu sibuk banget sama tong setan lu ini. Tong setan. Gue bilang ini tong setan. Iya. Emang ini nama tong setannya dari Breng. Karena gue nggak suka. Ini penyiksaan menurut gue. Penyiksaan, iya. Boleh ceritain sih ini tong setan buat apa di ikan lo? Jadi karena ikan di sini sudah pada besar dan gua harus punya tempat. Terus kemarin udah sempet nge-build palut. Ternyata mahal. Karena gua udah habis 20 juta beli di kaca gitu kan. Gue pikir mahal amat gitu. Akhirnya gue stop dulu, postpone dulu. Akhirnya sekarang tiba-tiba ada temen yang nawarin nih punya fiber bullet. Nah kebetulan fiber bullet memang proyeksi yang gue cari dari sebuah bentuk untuk ikan ya. Karena kan kalau foam bullet itu kan dead spotnya hilang, nggak ada sudut. Ya nggak ada sudut. Jadi bener, ikan ya. sekali berenang ya berenang terus, nggak balik dia. Dapet diameter 2 meter, tingginya itu 1,20 meter.
Kebetulan harganya nggak mahal. Dan tolong jelasin gua filtrasi lo yang benar-benar complicated di tong setan. Enggak sih, sebenarnya sama kayak SAM prinsipnya, cuman karena fibernya itu udah ada bottom drain. Oke. Jadi di dalam fibernya itu bawahnya udah cekung kayak mangkok. Jadi situ udah ada bottom drain. Jadi gue tinggal masukin bottom drain doang ke fiber lagi. SAM. SAM lo ini SAM-nya jelasin ini coba. bikin dari 8 pas. Biasa tuh. Kenapa bentuknya kayak rudal bawahnya? Jadi gua punya konsep filtration itu selalu gua pakai Vortex. Namanya Vortex nih. Vortex. Jadi Sistemnya. sistem Vortex. Jadi kalau di koi itu bener-bener kepake sistem Vortex. Sebelum ada teknologinya yang namanya rotary dam filter, Vortex itu yang dipakai dulu yang sebenarnya jual di ratusan koi. juta ya? Ya. Jadi rotary dam filter itu kan semacam technically dia menghancurkan kotoran ikan. Technically-nya. Persekian menit. Jadi dia ngancurin caranya gimana? Caranya itu dia nge-wash. Nyemprot kotoran, jadi dia masuk ke membran, nyemprot kotoran, langsung keluar. Nah, itu rotary dam filter. Nah, kalau Vortex itu sebenarnya mirip-mirip, cuman gua ngumpulin karena dia muter di dalam wadahnya. Jadi kotoran itu tetap adanya di bawah. Nggak nyampe ke chamber berikutnya gitu. Jadi tinggal buka katup. Jadi gue tinggal buka ball valve, bush keluar. Kotoran semua itu. Nice. Chamber kedua pakai jet mat. Menurut gua Matala itu terlalu mahal. Jadi gue pakai jet Coba ulangi mat. lagi. Mahal, terlalu mahal ya. Nggak, Overprice ya? bukan overprice. Atau kantongnya aja? Kadang overprice atau enggak tergantung subjeknya. Kalau Oke. subjeknya itu memang berduit ya mungkin Matala murah. Tapi kalau subjeknya biasa-biasa aja kan Matala jadi mahal Gitu, berarti jet mat. Buat gua dan gua yang selama fungsinya sama, gua nggak perlu pakai yang mahal kan. Ya. Prinsipnya kan Buat begitu. apa extra cost ya? Ya, buat apa? Jadi gua chamber 1 pakai jet mat, itu mekaniknya. Terus atas jet matnya gua pakein biofoam. Oh, lu tetap masih pakai biofoam ya? Pakai Pakai biofoam nih, Meng. Filter flash pakai nggak? Enggak, biofoam aja. Biofoam aja. Jadi biofoam itu sebenarnya karena gua penganut air tenang dan jarang water change. Oke, penganut air tua. Ya, penganut air tua, jadi gua jarang banget backwash. Gua jarang banget semprot filter. Jarang, hampir jarang. Ini filter ini air bakunya air danau. Dan nggak pernah gua ganti sampai sekarang. Dan udah isi ikan gitu loh. Wow. Terus Chamber next. kedua, gua pakai biologi filtrationnya pakai Prime Cube. Ntar kita buka nih, teman-teman lihat. Ya, ntar tinggal lihat. Kotak Prime setan. Cube. Ya. Prime Kotak Cube. set. Dari Prime Cube karena ini agak terbuka, chamber ketiganya gue pakein karang jahe buat buffer pH. Oh, tetap pakai karang jahe. Pakai. Ya? Karena kan kebuka takut kena air. Biasa kan buffer pH-nya di sana. Chamber terakhir pakai pompa sama UV. Kebetulan pompa gue pilih yang murah meriah, cuma 600.000. Sun. Kapasitas 8.000 dan dia punya otomatis. Otomatis apa nih? Jadi kalau airnya stop sampai bawah sesuai dengan modulnya, dia pompanya mati sendiri. Jadi kemarin gue punya kejadian nih. Enggak, Sun, mereknya apa sih? Enggak. Mereknya gue lupa. Dari Itali, York. Oke. Kebetulan dua. Dia 8.000 karena tapi nggak full 8.000. Jadi cukup lah karena ini kan kapasitasnya total sama filter itu bisa 6 ton. UV pakai, tapi gue bukan penggemar yang pakai UV banget. Karena gue pakai UV itu biasanya paling sejam sehari. Oh, berarti dia nggak 24 jam? Enggak, UV mahal bro. Kalau lu pakai 24 jam itu biasanya kalau gua nih ada customer mau datang, ya malamnya gue pakai UV supaya dia lebih bening. Biar naik. Tapi rata-rata UV itu kurang banget gue pakai sih. Rata-rata ya. Gua kira waktu ini lagi dibangun, lu akan full CB. Gua bilang tajir nih, gua bilang Mahal. fix. Gue pakai Prime Cube aja satu box itu udah 2 juta lebih. Satu box, atasnya gue pakein sisa CB itu yang kecil-kecil, ada berapa kantong lah. Gue pakein, udah stop. Ini cocok buat ikan apa? Apa aja ya? Yang penting besar. jumbo. Yang penting udah besar. Jadi nggak terlalu, karena kan seperti kita tahu
kita mungkin bisa lihat air itu tenang, tapi Di dalam. ini yang hobis sering lupa gitu. Semakin tinggi wadah enclosure, tempat tank atau fiber, itu sebenarnya tekanan di dalam air itu semakin parah. Tekanan itulah yang biasanya bisa membuat ikan itu ngambang, ekor, segala macam. Yang kejadian-kejadian yang kita nggak mau, ya itu sebenarnya itu. Makanya kalau fiber ini terus terang tong setan dimasukinnya ikan yang memang udah di atas 20 cm. Nih, kadrun. Kadrun, 9 ekor. 9. Kenapa 9? Ada hal tertentu? Enggak sih. Enggak. Sebenarnya pertama waktu belajar gue dikasih sama sahabat gue, Mas Ari, itu strain atau morph. Kalau di reptil kan kita ngomongnya morph. Morph itu dari morfologi. Jadi morfologi itu artinya tempat yang merubah visual si genetik. Oke. Kenapa gue pilih bearded dragon? Jadi sebenarnya bearded dragon itu parameter cuaca yang terbaik menurut gue. Jadi ketika bearded dragon gue nggak mau makan, rata-rata cuacanya lagi nggak bener. Ikan juga pasti gue stop feeding. Jadi sebenarnya mutualism antara reptil dan ikan. Oh, ini berarti jadi meter Parameter, salah satu parameter gue Parameter. sama cuaca. Jadi karena ini kan reptil, Dia suka hangat Turun. apa dingin atau humid? dia itu suka dry. Jadi bukannya panas atau dingin. Panas itu kebutuhan dia mengabsorb kalsium, vitamin D3-nya. Jadi kalau kita memang rajin, punya waktu, ya nggak perlu pakai UVB. Lampu yang buatan, kita cukup jemur sehari sejam, udah cukup. Ketutup nih waktu lu ngurusin ini semua. Nah, kalau gue kerjaannya memang sekarang udah di sini. Gue udah meninggalkan yang namanya dunia perbisnisan, dunia banyak duit, gue udah ninggalin. Hijrah ini, Hijrah. Hijrah. Gue sekarang udah memang mau fokus untuk nyari duit itu dari passion yang gue sekarang lagi alami. Pagi udah pasti bawa Pagi setengah 6 setengah udah main anjing. morning person ya. Morning. Karena orang lagi pada lari dan belum banyak orang. Nah, kan gue lihat di story Instagram lo off list. Off list. Nggak pada takut tuh. Pada takut sebenarnya. Doberman cuy. Makanya sekarang lagi gue kenalin ke tetangga-tetangga. Iya. Pada takut. Karena kan impresinya seekor Doberman itu kan bener-bener gila ya. Iya. Super galak. Tapi kebetulan gue mau merubah paradigma itu. Nah, Doberman itu nice kok. Nih. setengah 6 pagi lo ajak jalan. Setengah 6 jalan, berasa nyampe setengah 7, itu biasanya ngopi, berpikir. Karena pagi-pagi itu waktu yang paling tepat untuk kita berpikir. Ya. Setengah 7 sambil ngopi tuh. Kalau- Cek feed, cek Kalau gua Facebook. pagi gitu. tuh waktu yang tepat untuk Tidur. count the blessing. Betul. Salah satu. Gua nggak morning person juga kok. Gua paling suka itu memang bangun jam segitu sih. Udah paling enak. Gua Jam tuh 8 udah mulai ikan. ngomong-ngomong soal morning person, dulunya nggak morning person gua. Sama, kita penyuka malam, dunia malam. Cuma sekarang udah enggak lah. Pas Kemarin dulu- gue baru posting feed, umur 10 minum susu, umur 20 minumnya soft drink, umur 30 gila-gilaan, bir, whisky, liquors. Umur 40 kita balik ke kopi. 9 ekor, semuanya tipenya sama. Beda-beda. 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 Kalau di bearded dragon itu ada banyak morph. Morph yang gue balik cerita, gue tuh pertama kali bearded dragon yang gue pegang itu Hypo Zero. Hypo Zero itu morph yang bisa dibilang itu mahal. Udah kemana itu? Duit jajan gue dikasih sama Mas Ari, gue harus nyobain, akhirnya mati. Mas Ari untung nih. Mas Ari itu sahabat. Oh, bukan. Jadi kalau di Arts itu kita punya Oh, di punya Arts tuh sahabatnya. dua ya? Iya. Jadi ada Ari Prasetyo Sugeng, itu juga penghobi koki, ada Adi Wiryadi. Nah, kebetulan gua anak barunya, anak bawangnya. Oke. Tuh. Singkat, padat, jelas, dan enak juga nih siang-siang di sini. Oh iya dong. Di sini tempat hobiis bukan beli ikan sebenarnya, belajar. Karena gue banyak invite orang baru untuk datang belajar aja, karena di sini lu bisa lihat sistem itu seperti apa, feeding itu seperti apa, yang enak tuh seperti apa. Gue tidak baku
sebuah sistem itu bagus? Enggak, sebenarnya itu tergantung enclosure yang kita punya di dalam tempat yang kita mau set up gitu. Jadi quotes buat hidup lu dan shelter ini apa? Quotes, gue sebenarnya kurang banyak quotes ya. Kalau gue pribadi, gue sempet nih ada di JFF, gue ngomong kalau mau berantem mendingan sama temen. Nice. Jadi jangan sama musuh. Kalau sama musuh itu sebenarnya cuma beda perspektif aja. Jadi jangan cari musuh kita. Quotesnya kalau mau berantem Mendingan sama temen. sama temen. Kalau sama temen tuh kita bisa sama-sama pinter. JFF apa sih? Just for Fly? Just for fun. Oh, just Itu for salah satu tim yang kita prakarsai untuk mengakomodir hobi-hobi single karena kemarin konsepnya liga. Kita mengakomodir mereka supaya bisa gabung, sharing, edukasi. Just for fun. Kenapa just for fun? Karena ini hobi, bro. Gak boleh ada politik? Nggak boleh. Oke. Fun itu harus jadi nomor satu. Oke. Berbeda pendapat, wajar. Berbeda perspektif dan tujuan, gue bilang juga wajar. Tapi jalannya harus beriringan. Nice. Gitu. Sebenarnya nggak ada musuh lah ya di Mas Koki ya. Enggak lah, kalau gua Di kan Mas Koki itu sebenarnya harusnya ya happy baik. bagi gua Mas Koki kan gua bilang, gua tuh Mas Koki sebagai stress relief. Kalau gua mau pusing, gua kerja. Yes. Itu aja. Kerja kantor. Iya. Pusing. Pusing. Kalau gua ngurusin manajemen tuh pusing. Hmm. Lebih ke situ. Ini sebagai stress relief kalau bagi gua. Iya. Kalau berpolitik enggak juga sih. Kalau dalam konteksnya ada politik di dalam Mas Koki sebenarnya wajar-wajar aja, sah-sah aja gitu loh. Ya yang penting kan kitanya biasa-biasa juga gitu kan. Kita menyingkapinya juga tidak terlalu gimana-gimana banget gitu. Enggak ekstrim-ekstrim aja. Karena di dunia pereptilan juga sama, di dunia peranjingan juga sama, ya namanya hobi ya. Pasti ada politiknya. Ada politiknya lah, karena politik itu kan bagian dari gengsi, bagian dari bisnis, bagian dari DLL lah, banyak. Oke, Om Nelson Mandela. Panggil Om tuh. Yes, good. Thank you for the time. Yo, kapan-kapan main lagi. Wah, harus. Next gua kesini. Kita bikin apa nih? Next gua kesini sore terus Mungkin bawa malam. bawa whisky, Bawa es whisky. batunya ya. Yes.